Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Ratu, biasa dipanggil Sally, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi hari ini saya akan membuat video terkait sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak artikel-artikel berikut ini. Bersumber dari republika.co.id Jakarta, Kementerian Agama Kemenak menerbitkan edaran tentang penerapan protokol kesehatan Prokes 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas pada wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Penerangan Agama Islam menyampaikan Prokes 5M tetap dilaksanakan selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Selama kita belum normal masih pandemi COVID-19, kita akan tetap mengupayakan pelaksanaan Prokes 5M, kecuali setelah normal mungkin akan ada perubahan, kata Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Syamsul Bahri kepada republika.co.id. Lanjut ke artikel berikutnya. Bersumber dari mediaindonesia.com, salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan prokes. Dengan masyarakat menjalankan gerakan 5M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jaraknya, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas, diharapkan penambahan jumlah kasus COVID-19 bisa ditekan. Gerakan 5M juga merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan geliat perekonomian di Indonesia, untuk mengembalikan percepatan ekonomi. Dukungan terhadap gerakan 5M ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Krating Deng Red Bull. Seperti yang telah disebutkan tadi, Prokes 5M ini sangat penting untuk negara kita. So teman-teman, untuk negeri sendiri, yang pasti nggak boleh setengah-setengah dong. Yuk simak penjelasan tentang 5M lebih dalam. Dari halodoc.com, M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Untuk teman-teman yang cuci tangannya masih di bawah 20 detik, apalagi nggak pakai sabun, mulai sekarang harus diubah cara mencuci tangannya. Kenapa? Kenapa ini sangat penting? Karena ini menyangkut tangan. Ya, kita aja kadang nggak sadar tangan kita habis pegang apa, terus kita pegang wajah, terus gosok-gosok hidung. Ini sangat-sangat berbahaya. Next. Untuk M yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sakit atau yang sehat, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Ini benar banget sih teman-teman. Apalagi sekarang COVID udah ada tipe-tipenya. Jadi
kalian kalau mau kemanapun itu jangan lupa pakai masker. Untuk M yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Untuk M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit dan berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Sebenarnya udah banyak ya contoh dari masyarakat kita sendiri yang meninggal karena COVID, tapi sebenarnya mereka udah punya penyakit bawaan, kena COVID pula. Jadi daya tahan tubuh mereka udah nggak kuat lagi. Menurut riset, lansia memiliki resiko terinfeksi lebih tinggi. Bukan berarti yang masih muda bisa seenaknya sendiri meremehkan COVID-19 ini. Kita juga harus tetap waspada. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, harus tetap waspada sama COVID ini. Untuk yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar, maka semakin tinggi pula terpapar si virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Jadi teman-teman, yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk menjaga pencegahan penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Jika kamu atau ada anggota keluarga memiliki gejala virus corona, silakan diskusi dengan dokter untuk mendapatkan saran medis yang tepat. Nah, selain prokes 5M, di Indonesia sekarang udah ada yang namanya vaksinasi. Apa sih tujuan vaksinasi? Bersumber dari aldodokter.com. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Jadi pencegahan ya. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19 ini.
Masih dari sumber yang sama, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jadi, kalau misal kita vaksin, itu melatih daya tahan tubuh diri sendiri dan juga secara otomatis melindungi orang lain, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus ini. Sekarang udah tahu kan seberapa pentingnya vaksin ini? Untuk kalian yang punya penyakit bawaan, monggo didiskusikan dulu sama dokternya kalau memang mau vaksin atau bagaimana. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.